Baik, di sini kami akan mencoba pengujian dasar menggunakan 3 laptop. Untuk yang pertama, kami menggunakan WiFi yang sama yaitu Realme 3 Pro. Ini laptop kedua Realme 3 Pro. Lalu di sini juga menggunakan WiFi Realme 3 Pro. Lalu di sini adalah untuk IP statis dari laptop yang pertama yaitu laptop Windows, ujungnya 1.10 dengan subnetnya 24. Lalu di sini untuk Lalu di sini untuk laptop keduanya yaitu Kali Linux dengan IP statisnya 1.20 dengan subnetnya 24. Lalu untuk Ubuntu servernya di sini IP statisnya 1.30 dengan subnetnya itu 24. Untuk di konfigurasi di Windows-nya sendiri adalah sebagai berikut. Ya, jadi pertama-tama pastinya kita hubungkan dulu ke WiFi. Di sini saya menggunakan WiFi Realme 3 Pro di sini, seperti WiFi yang lainnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu kita pergi ke CMD atau command prompt, lalu memasukkan ipconfig untuk mencatat IP4 address, subnet masknya dan default gateway-nya. Ini yang bakal kita bagian ini bakalan kita catat untuk dimasukkan di konfigurasi. Ya, kita bisa aja menggunakan Ethernet, tapi ya di praktik kali ini kita tidak menggunakan Ethernet, tapi ya kita di sini menggunakan wireless adapter. Selanjutnya kita buka control panel untuk mengkonfigurasikan IP statusnya. Masuk ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Lalu kita klik kanan dari WiFi yang sudah terhubung. Klik kanan, lalu properties, dan kita di sini sudah masuk ke propertiesnya. Sini kita pilih IPv4 atau Internet Protocol versi 4. Nah, di sini awalnya kan ini obtain IP automatically ya. Nah, kita tinggal setting aja ke manual dengan cara seperti berikut. Nah, di IP address kita masukin IP address yang ada di command prompt tadi di ipconfig, yaitu yang 10.68.101.65 gitu. Oke, kita manualin dulu. Ini bisa copy paste juga langsung. Ctrl C, Ctrl V, lalu subnet masknya samain 255.255.255.0. Iya, oke. Lalu selanjutnya default gateway-nya samain juga 10.68.101.37. Lalu untuk untuk DNS sendiri kita isi 888. Ini adalah DNS Google. Lalu kalau misalnya yang preferrednya tidak berfungsi, kita pakai alternatif yaitu 1111, yaitu adalah DNS dari Cloudflare. Oke, selanjutnya kita masuk ke advance di sini. Nah, di advance ini kita tinggal masukin IP status yang udah dicantumkan di soal itu sendiri. Dan itu sebelumnya kita baru masukin IP asalnya aja gitu. Sekarang kita tinggal masukin IP address dari IP status yang ada di soal. Itu adalah sebagai berikut. Yang akhirnya 1.10 dengan subnet masking /24. Lalu 92, 168, 110 dan 255. Oh, langsung isi langsung. Oke. Langsung aja kita add. Dan selamat, IP status sudah dikonfigurasikan. Sebenarnya sudah sampai saat ini, cuma ada satu hal lagi, yaitu kita tinggal konfigurasi proxy sih. Caranya bagaimana? Cukup di search box atau di Windows Search proxy setting. Nah, yang pertama ini ya proxy setting, kita masuk aja. Lalu, nah di sini ada bagian manual proxy setting. Kita tinggal tekan setup, nyalakan di sini. Lalu kita masukkan IP address dari Kali Linux-nya karena kita mau menghubungin Windows dengan server Ubuntu, yang mana server Ubuntu itu dijembatani oleh Kali Linux. Makanya kita masukin IP address dari Kali Linux itu sendiri. Jadi ya kita masukkan ke proxy-nya aja langsung. Masukin IP address-nya, lalu masukin portnya 3128.
lalu tekan on save dan sudah kita bisa testing langsung ke server Ubuntu-nya dan di sini terlihat bahwa access denied. Jadi di sini saya akan menjelaskan konfigurasi yang ada pada proxy, yaitu menggunakan Kali Linux. Jadi pada proxy hanya boleh bisa diakses dari si user doang, dari Windows doang. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan si rule dari firewall yang sudah saya setting. Nah, di sini yang pertama ada actionnya tuh allow in dari IP usernya, yaitu protokolnya TCP portnya 3128, yaitu untuk portnya si proxy. Terus selanjutnya ada deny anywhere ke port 3128. Nah, jadi selain dari IP user, yang lainnya tuh bakal ditolak sama si proxy-nya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi dari si switch-nya. Nah, di sini saya akan ke bagian si konfigurasinya dulu. Nah, di sini saya menambahkan ACL user IP. Nah, terus ini alamat IP si usernya. Terus di sini ada server IP DST 192 terus 130. Nah, ini tuh alamat IP si servernya. Jadi pada yang aturan ini, DST ini hanya bisa mengakses si alamat IP ini. Sedangkan kalau kita mengakses yang situs lain tidak akan bisa. Terus di sini webport 80 untuk mengakses HTTP. Terus di sini saya bikin variabel jam kerja. Nah, ini untuk yang hari biasa, yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus untuk hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 12 doang. Terus ada block file, ini untuk membatasi si user agar tidak bisa mengakses file.exe. Terus untuk selanjutnya nah ini HTTP access deny block file. Jadi fungsinya untuk membatasi si user agar tidak bisa mengakses si file.exe yang sudah dibikin di atas tadi. Terus ada allow user IP server. Nah, ini untuk mengizinkan user untuk mengakses si webnya pada jam kerja doang. Terus selanjutnya ada denial. Jadi untuk membatasi si user agar tidak bisa mengakses situs lain selain si server itu sendiri. Di sini saya akan menunjukkan konfigurasi dari Ubuntu servernya. Yang pertama di sini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk IP Ubuntu servernya di sini adalah 192.168.1.30 dengan subnetnya itu 24. Lalu untuk Ubuntu servernya ini tuh sudah menjalankan Nginx, yang berarti server ini tuh sudah bisa untuk membuka website. Ini di sini ada statusnya, status Nginx di sini terlihat tertulis aktif atau running. Nah, selanjutnya untuk aturan-aturan firewall yang diterapkan pada Ubuntu server di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah 22 TCP allow in anywhere. Ini tuh adalah untuk mengizinkan akses SSH karena port 22 yang berarti itu adalah SSH, mengizinkan semuanya masuk untuk ke SSH. Lalu selanjutnya adalah port 80 dan 443. Kedua port ini itu adalah HTTP dan HTTPS. Di sini di deny in-nya, namun yang di deny in-nya ini adalah hanya port 1.10 saja, yaitu dari laptop Windows. Lalu selanjutnya untuk port 80 dan 443 yang selanjutnya itu di allow in dua-duanya, tapi yang di allow itu hanya IP-nya itu 1.20, yang mana ini adalah IP dari si proxy-nya, yaitu Kali Linux. Seperti itu. Pertama kita akses langsung dulu tanpa proxy di sini. Jadi semuanya kita masuk. Untuk servernya ini ya, servernya 192.168.1.30.
Oh ya, untuk proxy-nya kita cek dulu. Kalau ternyata masih nyala, kita matikan terlebih dahulu. Save. Lalu masuk ke dalam servernya. Saya refresh dulu. Nah, ternyata kalau tanpa proxy dia tidak bisa terhubung ke dalam servernya. Dia masih loading. Zoom in ke tadinya. Nah, itu. Nah, di sini terlihat kalau dia itu masih muter-muter ada loading ke servernya. Ini bukan bukan loading yang masuk ke server, melainkan loading yang take too long to respond. Seperti itu sih. Kita lanjut ke tes selanjutnya, yaitu akses melalui proxy jam kerja. Jadi berarti kita harus nyalain proxy terlebih dahulu di sini. Kita buka network internet proxy, kita nyalakan. Lalu masukkan IP address dari Kali Linux-nya dengan portnya 3182. Sudah kita nyalakan, sudah kita konfigurasi. Sekarang kita hapus. Oke. Alamat jam sini. Buka tab baru saja. 192.168.130. Bismillah. Dia tuh masuk ke atas ya kan atas. Nah itu. Nah ini itu juga sama loading, tapi yang membedakan dari sebelumnya adalah ini loadingnya loading masuk ke dalam server. Jadi ini loading yang memuatkan isi konten dari server itu sendiri gitu. Buktinya ada tulisan Laravel daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu new tab, kalau sekarang itu Laravel. Jadi kita tunggu aja dulu sampai servernya memuat. Nah seperti itu. Jadi ini sudah bisa diakses melalui proxy. Oh ya, untuk jam kerja ya. Jam kerjanya tuh Oke, jadi tadi kan bisa diakses webnya melalui proxy pada saat jam kerja. Nah, jadi di sini di proxy-nya yaitu Kali. Nah, bisa dilihat jam 10.30 gitu. Nah, jadi karena pada saat jam kerja, maka si webnya masih bisa dibuka. Oke, selanjutnya akan melakukan pengetesan mengakses web dengan proxy tapi di luar jam kerja. Pertama-tama di proxy-nya diubah dulu si waktunya. Saya akan ubah terlebih dahulu si waktu servernya. Kita ubah ke jam di luar jam kerja. Nah, waktunya di sini sudah ganti di luar jam kerja. Jadi harusnya saat user mengakses webnya tidak akan bisa. Masih dengan proxy yang nyala di sini. Masih nyala proxy-nya di sini. Saya akan langsung masuk ke dalam servernya. Saya akses dan ternyata dia akses denied di sini. Jadi dia emang nggak bisa diakses dikarenakan servernya hanya berjalan di waktu jam kerja. Maksudnya waktu jam kerja itu bukan di waktu ini ya. Misalnya tuh kalau di kanan bawah itu kan masih 454, tapi yang dimaksud jam kerja itu bukan dari waktu di PC-nya, tapi waktu di Kali Linux-nya sendiri yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Terus sekarang kita masuk ke dalam akses situs lain gitu. Harusnya yang diharapkan nggak gagal, jadi di sini langsung saja. Misalnya saya langsung masuk ke YouTube di sini. Dan ternyata dia dia tidak bisa tersambung ke dalam internet. Sesimpel itu sih. Oh ya, masih dengan proxy yang nyala ya. Masih dengan proxy yang nyala. Jadi tapi kalau misalnya dipakai proxy-nya sih, harusnya dia bisa. Nah tuh, dia nyala tuh, dia masuk. Lanjut ke testing keempat. Testing keempat di sini adalah mengakses file yang diblokir. Ini adalah direktori yang ada di server Ubuntu. Nah, sepertinya di sini itu di direktori var www.html terdapat file yang bernama file.exe. Jadi seharusnya dari servernya langsung dari PC Windows sendiri dia tuh memungkinkan buat diakses, tetapi menurut aturannya sendiri, menurut config-nya sendiri itu tidak bisa mengakses file tersebut itu. Sini misalnya saya ketik file.exe di akhirnya, nah dia bakalan akses denied juga di sini, seperti itu. Lalu selanjutnya di nomor 5 kita masuk ke akses di luar jam kerja. Tadi sudah kita tes dengan di luar jam kerja yang menurut waktu Kali Linux, jadi ini sudah kita kerjakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke akses
pada jam kerja, maksudnya kita akses SSH, yaitu berarti kita harus melalui Windows di sini. Nah, saya clear dulu sebentar. Sini berarti saya masukkan SSH dari Ubuntu-nya ya, Ubuntu. SSH Ubuntu. Di Ubuntu itu servernya adalah nama user adalah Han dengan tadi itu dengan IP-nya adalah segini, ya kan? 30. 30. Oh ya maaf. Oh ya, ini yang Ubuntu-nya. Oke, saya enter di sini. Nah, dia dimintai password. Passwordnya adalah sekian. Nah, dia bakal masuk ke sini gitu. Kalau udah di sini berarti ya udah, berarti dia bisa akses. Buktinya saya bisa ls itu buat melihat list directory yang ada di server atau di mesin yang saya masukkan SSH-nya gitu. Terus misal saya masuk lagi nih, masuk ke download. Terus saya ls lagi. Nah, di sini ada file yang sudah tadi ada. Sebentar, ada satu lagi yang mau saya coba di sini. Oh iya benar. Oke, sorry. Nah, ada yang mau saya coba lagi. Coba sudo su. Nah, kita sudah masuk root. Nah, saya tuh mau mencoba buat masuk ke file www. Nah, di sini. Tadi kan sebelumnya tadi kan sebelumnya di directory yang Ubuntu itu ada file rc, malware app dan test.php. Nah, saya coba di sini ls. Nah, itu sudah sesuai apa yang ada di directory Ubuntu-nya. Nah, di sini bisa ngapain ya kan? Udah bisa masuk SSH, udah masuk root. Nah, kita bisa ngobrak-ngabrik nih di sini. Kita kayak bisa ngasih backdoor, kita bisa taruh di sini gitu. Nanti pas backdoor ini ditaruh, kita tinggal tunggu aja pada saat servernya dijalankan, ya udah backdoornya dibuat gitu. Contohnya kayak gitu. Ya udah sih, itu untuk testing tes SSH pada jam kerja sih. Oh ya, ini masih jam kerja ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.